Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Siwo menemukan sebuah potongan besi di tempat kejadian pembunuhan. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Sung Hon dan teman-temannya. Siwo kembali ke sekolah. Benarkah? Aku tidak tahu. Apa menurutmu dia pergi ke sekolah dengan diam-diam? Tentu saja, kamu harus berkeliling dengan tenang. Tidakkah menurutmu begitu, Sung Hon? Itu benar. Di sana, Sung Hon sedang berpikir. Murid pindahan masih hidup dan Cho Jae-ha menghilang. Kalau dipikir-pikir, itu agak aneh. Jelas mereka berdua layak mati. Dan apa yang terjadi, aku tidak ingat bagaimana aku bertahan hidup. Dengan tiba-tiba Siwo lewat. Setelah itu Sung Hon pergi. Sung Hon, kamu mau pergi kemana? Ada yang harus aku lakukan. Aku pergi dulu. Sung Hon bergumam. Siwo dia mungkin datang ke situs konstruksi. Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Setelah itu Sung Hon memanggil Siwo. Siwo, aku ingin membicarakan sesuatu yang kamu tahu. Tidak tertarik? Saat aku memanggilmu ke situs konstruksi, apa kamu pergi ke situs konstruksi? Aku cuma perlu tahu itu. Jika ada yang tanya, kamu harus jawab. Jelas, aku bilang tidak. Kamu tidak ingin memberitahuku kan? Tidak masalah, aku akan pergi dan memeriksanya sendiri. Dan Sung Hon pun pergi ke tempat konstruksi itu sendiri. Tapi ini agak mengerikan. Rasanya seperti ada yang melihatku. Ayolah bangun. Jangan takut, Sung Hon. Aku ketua sekolah menengah Baekho. Menurutmu aku akan takut akan hal ini? Dengan tiba-tiba ada seseorang yang memukul Sung Hon dari belakang. Kita beralih di tempat Siwo. Di sana Jack berkata, bagaimana? Apa kamu ke tempat yang aku katakan? Tempatnya terkunci. Awalnya aku pikir aku dibodohi oleh omong kosongmu. Aku mengeluarkan sepotong logam dan melihatnya lagi. Dan aku melihatnya. Sejak awal aku tidak harus masuk. Karena jawabannya di depan pintu itu. Potongan logam ini adalah potongan rantai yang rusak. Kita beralih di tempat Sung Hon. Orang misterius itu berkata, apa dia pingsan? Penguasa sekolah menengah Baekho sekarang mati. Membosankan sekali, bukankah begitu? Ternyata yang memukul Sung Hon tadi adalah Do Bin Hee, pemimpin teratas tingkat 1 sekolah menengah Daewon. Dengan tiba-tiba Sung Hon terbangun. Aku pikir itu aneh. Ternyata itu kalian, sampah sekolah menengah Daewon. Sung Hon, kamu masih hidup. Aku akan kecewa jika kamu sudah mati. Kamu masih punya banyak hal yang harus dibayar. Kalian dihajar karena kalian lemah. Mau mati? Lihatlah di sekitarmu. Sung Hon menatap Bin Hee dengan serius. Bajingan ini punya rantai. 2 orang dengan tongkat kayu dan 2 orang tidak bersenjata. Terlalu beresiko. Hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan, melawan yang terlemah dari kelompok itu terlebih dahulu. Sung Hon langsung berlari ke arah anak yang menurut dia paling lemah. Dan Sung Hon langsung memukulnya. Tetapi anak yang lainnya bisa memukul Sung Hon dari belakang. Sung Hon langsung berbalik arah dan langsung mendorong anak tersebut sampai dia terjatuh. Apa yang kamu tunggu? Majulah. Aku rasa kamu salah paham. Aku tidak kemari untuk melawanmu. Aku kemari untuk menghajarmu. Apa yang kamu bicarakan? Apa semua baik-baik saja? Orang di telepon berkata, iya bos, kami menemukannya tepat pada waktunya. Aku akan mengirimnya ke tempat persembunyian kita. Ternyata orang yang ditelepon sedang bersama dengan Sung Eun. Di sisi Sung Hon, dia berkata, suara ini, suara Sung Eun.
Tenang, jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuh adikmu. Kami hanya membawanya kemari, tapi semuanya tergantung padamu. Kita beralih di tempat Siwo. Orang di sana berkata, "Mari lihat, ini terlihat seperti rantai. Tapi kami tidak menjual apapun yang sekecil ini." Di sana, orang itu Pak Choi. Apa kamu tanya Pak Choi? Iya, aku mampir ke sana dan dia bilang tidak tahu. Atau mungkin kamu bisa mengatakan padaku siapa yang membeli rantai aneh ini? Selesai. Kamu selesai memperbaikinya? Iya, ini cuma masalah kecil. Benarkah? Terima kasih atas pekerjaanmu. Aku menjalankan toko peralatan berat, tapi aku tidak bisa memperbaiki kunci. Memalukan sekali. Berapa biaya perbaikannya? Aku hanya menerima tunai. Baiklah. Orang itu pun langsung pergi dari tempat tersebut. Orang yang punya toko berkata, "Kita bicara tentang apa tadi?" "Itu tidak usah dibahas. Terima kasih, aku akan pergi." Kita beralih di tempat Sung Hon. Dia di sana dihajar oleh Bin Hee. Rasanya menyenangkan, ketahanan yang bagus. Bagaimana kalau aku membuat ini jadi lebih seru? Iya, itu akan jadi ide bagus. Mulai sekarang, jadilah bawahanku. Apa? Kenapa? Kamu tidak mau? Jika kamu jadi bawahanku, aku akan segera melepas adikmu. Kamu dengar itu? Sung Hon yang tidak terkalahkan setuju jadi bawahanku. Aku tidak percaya kalau trik menculik adiknya oleh dua anak sekolah menengah akan berhasil. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang dua anak sekolah menengah. Kenapa? Merasa malu? Jangan dipikirkan, aku mengirimkan hobaiku yang berharga dan kompeten. Di sana Sung Hon tertawa. Apa yang ditertawakan? Kau masih tidak paham? Dengan tiba-tiba Sung Hon langsung menjatuhkan anak yang di depannya dan langsung menyerang anak yang lainnya. Tidak hanya itu, dia langsung memukul Bin Hee. Apa kamu tidak waras? Kamu tidak peduli apa yang terjadi pada adikmu? Lawan aku jika kamu bisa. Kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Kamu akan menyesali ini. Pecundang, cobalah. Mari lihat jika kamu bisa. Di saat Bin Hee mau menelpon temannya kembali, tiba-tiba Sung Hon langsung menyerang Bin Hee. Kalau kamu ingin melakukannya dengan benar, kamu seharusnya meneliti lebih banyak hobi berhargamu. Saat ini, mungkin mereka berbaring dengan sangat baik di samping satu sama lain. Ahli judo sekolah menengah Pak Sung Eun. Aku dihajar dia berkali-kali saat kami masih kecil. Dan ini juga aku mempelajarinya dari dia. Sung Hon pun langsung membanting Bin Hee. Setelah itu, Sung Hon pergi dari tempat konstruksi. Dengan tiba-tiba Sung Eun menelepon. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu Pak Sung Hon? Aku ingin menemuimu secara langsung. Siapa kamu? Di mana Sung Eun? Jawab aku. Adikmu, jangan khawatir. Dia masih sehat dan hidup. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Yang aku inginkan cukup mudah. Segera datang ke sini. Kamu harus datang sendiri. Jika kamu melakukannya, adikmu tidak akan mati karena penyumbatan pembuluh darah. Di sisi Sung Hon, dia terjatuh tidak sadarkan diri. Ternyata yang menculik Sung Eun adalah orang yang tadi yang ditemui oleh Siwo. Di tempat Sung Hon, di sana ada Siwo yang menjawab telepon dari orang tersebut. Aku mengerti. Berikan aku alamatnya. Aku akan ke sana untuk membunuhmu. Di sisi Sung Eun, dia bergumam. Di mana aku? Aku tidak bisa melihat apapun. Setidaknya aku harus membebaskan tanganku. Tiba-tiba orang tersebut memegang tangan Sung Eun. Jangan bergerak.
karena aku berjanji untuk tidak membunuhmu. Meski jika aku beritahu dirimu itu, kamu tidak bisa mendengarku. Dan setelah itu, Siwo tiba di tempat tersebut. Orang itu adalah orang yang aku temui di toko peralatan berat. Siwo berkata, "Apa kamu tersangkanya? Semua insiden serangan jantung itu semua perbuatanmu, bukan?" "Iya, semua insiden serangan jantung adalah perbuatanku. Tapi sebelum itu, aku memberimu pertanyaan dulu. Bukankah sopan menjawab pertanyaan seseorang? Aku akan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Aku sudah bilang padamu, aku akan datang. Orang di telepon barusan adalah aku. Mustahil, aku jelas-jelas memanggil kakak gadis ini. Tapi kamu bukan kakaknya, kan?" Siwo bergumam, "Jadi dia adik Sunghon." Siwo berkata, "Aku temannya, tapi ada yang perlu ditanganinya. Itulah kenapa aku mengangkat telepon untuknya." "Kenapa? Apa ada masalah?" "Tentu saja, kamu bukan orang yang ingin aku temui. Kembalilah dan panggil temanmu. Jika tidak, anak ini akan mati di sini." Siwo menatap orang tersebut dengan tatapan serius. Aku tidak tahu kenapa orang ini mencari Sunghon, tapi aku harus membawanya kemari untuk menukar korban dari adiknya Sunghon. Terlebih lagi, tidak ada jaminan dia akan membiarkan dia pergi meskipun aku membawanya. Skenario terburuk, hanya ada tambahan korban. Siwo berkata, "Dan jika aku bilang tidak, bagaimana? Jika itu adalah jawabanmu, aku akan membunuhnya sekarang." Dengan tiba-tiba, Siwo langsung menyerang orang tersebut sampai membuat orang itu terpental. Tetapi Siwo masih terus menyerang. Serangan Siwo masih bisa dihindari, dan orang itu langsung menyerang balik Siwo tanpa Siwo mundur beberapa langkah. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak perlu. Omong kosong. Jadi membunuh gadis itu diperlukan, dan semua orang korban serangan jantung. Iya, itu diperlukan, karena aku harus bertemu pria berambut kuning, Sunghon. Apa itu ada hubungannya dengan Sunghon? Kenapa kamu begitu ngotot ingin bertemu dengan Sunghon? Apa kamu bertanya karena kamu tidak tahu? Masalah terpanas saat ini di antara pemegang kontrak. Jack yang pertama kali muncul 10 tahun lalu, dan pemula yang membunuhnya itu adalah Sunghon. Meski tidak ada pemegang kontrak yang menyadari kalau Sunghon adalah identitas pemula yang sebenarnya. Kamu dekat dengan Sunghon, jadi kamu pasti tahu sesuatu. Di sana Siwo merasa bingung. Apa? Sunghon membunuh Jack? Apa yang dia bicarakan? Dia tidak terlihat seperti sedang bercanda atau berbohong, dan tidak ada alasan untuk melakukannya. Orang di sana berkata, "Jika kamu berpikir untuk berpura-pura tidak bersalah, jangan melakukannya. Aku sudah memeriksa bukti." "Bukti? CCTV situs konstruksi. Apa maksudmu yang di jalan masuk?" "Iya, rekaman pengawasan menunjukkan Sunghon dan Jack memasuki situs konstruksi." Di sana Siwo tersenyum. "Aku sengaja menghindari CCTV dan masuk. Siapa yang tahu ini akan terjadi. Jika pemegang kontrak lainnya masih dalam kegelapan, aku bisa mengambil keuntungan ini." Siwo berkata, "Baiklah, tidak ada gunanya menyembunyikan itu lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika aku memanggil Sunghon ke sini? Siapa tahu, mungkin dia dan aku ingin bersaing dan melihat siapa yang lebih kuat di antara kami berdua. Kalau begitu, kita tidak harus memanggilnya kemari, karena aku bisa menanganimu sendiri." Siwo langsung melesat ke arah orang tersebut. Nunchaku, sabit rantai, sebagai senjata yang menggunakan rantai, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Itu karena keahlian mereka pada serangan jarak jauh. Dengan kata lain, orang ini ahli dalam serangan jarak jauh. Jadi aku tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertarungan jarak dekat.
Dia memblokir ini dengan begitu mudah. Kalau begitu, aku akan mencobanya lagi. Ini dia juga bisa menghindarinya. Siwo menyerang bertubi-tubi orang tersebut, tetapi masih bisa ditahan oleh orang itu. Dan orang itu pun langsung membanting Siwo. Dan setelah itu, orang di sana mendekati Siwo dan langsung membanting Siwo sampai membuat leher Siwo patah. Dan orang itu pun langsung berbalik badan mau meninggalkan Siwo. Akan tetapi tiba-tiba Siwo berbicara. Kamu benar-benar tidak memberiku ruang untuk bernafas. Ini agak sakit. Aku jelas-jelas mematahkan lehermu. Lain kali lakukan dengan benar. Dengan tiba-tiba orang itu sudah berada di depan Siwo dan menyerang Siwo. Siwo masih bisa menghindar, tetapi orang itu tiba-tiba sudah mencekik Siwo. Aku tidak bisa bernafas dari genggamannya. Aku perlu keluar sebelum kehilangan kesadaran. Dan lalu orang itu langsung mematahkan kembali leher Siwo. Aku jelas mematahkan lehermu. Mustahil kamu akan bertahan. Akan tetapi Siwo di sana masih bisa kembali berdiri. Bagaimana kamu masih hidup? Aku tidak akan mati semudah itu. Sudah aku katakan padamu, aku bisa menanganimu sendiri. Akulah yang bertingkah dengan tidak hormat. Aku minta maaf. Aku menangani orang biasa belakangan ini. Jika kamu berteman dengan pemula, wajar kalau kamu juga pemegang kontrak. Tunggu sebentar, karena kamu telah menunjukkan skillmu. Aku juga akan menunjukkan keberanian dan melakukan hal yang sama. Siwo langsung berlari ke arah orang tersebut. Ini sudah berlebihan untukku. Aku tidak akan bisa menang jika dia mengeluarkan rantainya. Sebelum itu terjadi, aku harus mengalahkannya. Tiba-tiba Siwo berhenti berlari. Sekarang aku bisa melakukannya dengan benar. Ini adalah kekuatan dan senjataku. Apa itu senjatanya? Apakah senjata yang digunakan oleh orang tersebut? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.